Di pemakaman putra saya, istrinya mengusir saya dari rumah saya sendiri. Nama saya Pramono. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Bayangkan ini, anak Anda baru saja meninggal dunia. Anda sedang berduka, dan menantu perempuan Anda menatap mata Anda dan berkata, "Berhenti menangis. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumahku sekarang." Dia menyebut saya beban yang tidak berguna di depan semua orang di pemakaman putra saya. Tapi inilah yang tidak diketahui Riana. Rumah tempat dia mengusir saya sendiri yang membangunnya pada tahun 1987. Uang sebesar 13 miliar rupiah yang dia kira akan diwarisinya, sejak awal adalah milik saya. Selama 8 tahun, dia hidup dari kebaikan hati saya sambil memperlakukan saya seolah-olah saya adalah penerima sedekah. Daripada berdebat, saya hanya pergi. Terkadang, diam adalah respons yang paling kuat. Jika Anda baru di sini, tekan tombol subscribe. Saya berbagi cerita tentang melawan perlakuan tidak hormat, dan percayalah, Anda pasti ingin melihat akhir dari cerita ini. Karena apa yang Riana temukan 3 hari kemudian mengajarkan kami berdua bahwa asumsi bisa membuat Anda kehilangan segalanya. Mari saya mulai dari awal. Tanda-tandanya sudah ada sejak awal. Saya hanya memilih untuk mengabaikannya. Ketika putra saya, Bayu, meninggal dalam kecelakaan mobil 2 bulan lalu, Riana segera mengambil alih kendali. "Jangan khawatir tentang pengaturan pemakaman, Pak," katanya. "Saya akan mengurus semuanya." Maksudnya yang sebenarnya adalah, menjauhlah dari urusanku. Di rumah duka, dia membuat setiap keputusan. Peti mati, bunga, bahkan musiknya. Ketika saya menyarankan untuk memutar lagu favorit Bayu, lagu yang sering kami dengarkan saat kami membangun rumah ini bersama pada tahun 1987, dia memotong saya. "Lagu itu terlalu sedih," kata Riana. "Kita butuh sesuatu yang lebih membangkitkan semangat." Saya melihatnya menguasai ruangan dengan gaun hitam seharga 5 juta rupiah, mengatur orang-orang seolah-olah dia adalah sutradara sebuah drama tragis. Dan saya duduk di sana dengan setelan batik lama saya, setelan yang sama yang saya kenakan di pemakaman istri saya 2 tahun lalu, merasa tidak terlihat. Tanda kedua datang saat acara tahlilan di rumah kami. Secara teknis itu adalah rumah saya, meskipun Riana telah menganggapnya sebagai miliknya sejak Bayu meninggal. Dia menarik saya ke dapur. "Pak Pramono, kita perlu bicara tentang situasi Bapak, situasi saya. Sekarang Bapak bergantung pada kami secara finansial. Bayu yang menafkahi Bapak, dan sekarang dia sudah tiada." Dia mengangkat bahu. "Saya tidak bisa menanggung beban itu." Beban. Kata itu lebih menyakitkan dari yang saya duga. "Saya sudah sangat murah hati membiarkan Bapak tinggal di sini," lanjutnya, "tapi sekarang rumah ini milik saya. Semuanya milik saya. Bayu meninggalkan semuanya untuk saya." Saya mengangguk pelan. Riana menganggap anggukan itu sebagai tanda kekalahan. Apa yang tidak dia lihat adalah perhitungan. Dia tidak tahu bahwa Bayu tidak pernah memiliki rumah ini. Dia tinggal di sini ya, tumbuh besar di sini tentu saja. Tapi memilikinya, tidak pernah. Dia juga tidak tahu tentang lemari arsip di gudang. 4 laci penuh dengan catatan keuangan yang tertata rapi, mencakup 40 tahun terakhir. Naluri seorang akuntan dalam diri saya tidak pernah membuang apapun. Yang lebih penting, dia tidak tahu tentang dana perwalian. Tapi saya melompat terlalu jauh. Para pelayat melihat apa yang Riana ingin mereka lihat. Seorang agen properti sukses yang mengambil alih tanggung jawab di tengah krisis keluarga, dan seorang pria tua yang tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Mereka melihatnya berjabat tangan dan menerima ucapan belasungkawa seolah-olah dia adalah kepala keluarga. Sementara itu, saya duduk diam di kursi tua Bayu, kursi yang saya belikan untuk ulang tahunnya yang ke-16, dan mendengarkannya menggambarkan saya sebagai mertua yang bergantung. Pak Pramono kesulitan beradaptasi, saya mendengarnya berkata kepada tetangga kami, Helena Davis. "Kasihan, dia tidak mengerti apa-apa tentang keuangan. Bayu yang mengurus semuanya untuknya." Helena menatap saya dengan simpati. Dia sudah mengenal saya selama 37 tahun, sejak hari saya mulai membangun di tanah ini. Tapi bahkan dia tampaknya percaya narasi yang diciptakan Riana. Saat itulah, saya menyadari sesuatu yang penting. Orang melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Riana berharap melihat seorang duda yang berduka dan tidak berdaya, jadi itulah yang dia lihat.
Saya mengendarai Honda Civic tua, bukan mobil mewah, mengenakan pakaian sederhana, bukan setelan mahal, dan menanggung kesedihan saya dalam diam, bukan dengan pertunjukan. Dia salah mengartikan kesederhanaan sebagai ketidakberdayaan, keheningan sebagai kelemahan, kemurahan hati sebagai keputusasaan. Itu adalah kesalahan yang mudah dibuat. Saya telah menghabiskan 2 tahun sejak istri saya, Lestari, meninggal dengan menjalani hidup sederhana. Tidak perlu mainan mahal atau simbol status ketika Anda belajar hidup sendiri. Bayu mengerti itu. Dia menghormati pilihan saya untuk menyederhanakan gaya hidup saya. Tapi Riana, dia mengukur nilai dari penampilan, dari kuantitas, dari siapa yang mengendalikan percakapan. Dia akan segera mengetahui bahwa orang yang paling berbahaya di ruangan manapun adalah orang yang tidak perlu membuktikan apapun. Ketika tamu terakhir pergi pada Selasa malam itu, Riana mencegat saya di pintu depan. Saya serius, Pak. Pengaturan ini tidak akan berhasil lagi. Saya melihat sekeliling ruang tamu yang telah saya cat ulang 3 kali selama beberapa dekade, lantai parket yang saya pasang sendiri, list plafon yang saya ukur dan potong bersama Bayu ketika dia baru berusia 12 tahun. Saya mengerti, kata saya pelan, tetapi Riana tidak tahu apa yang saya mengerti, dan dia tentu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rabu pagi, saat fajar menyingsing dan kopi diseduh, saya duduk di meja dapur, meja yang sama yang saya dan Lestari beli di Pasar Loak pada tahun 1986. Dan membuat daftar. Bukan daftar tentang apa yang akan hilang dari saya, tetapi tentang apa yang Riana pikir akan dia dapatkan. Rumah itu, luasnya 220 meter persegi, penuh kenangan di Jalan Akasia di pinggiran Tangerang Selatan. Nilai pasar saat ini, menurut keahlian properti Riana, adalah 6 miliar rupiah, asuransi jiwa. Polis Bayu melalui perusahaan tekniknya, 2,5 miliar rupiah. Riana sudah mulai membayangkan cara membelanjakannya. Isi rumah. Segalanya, mulai dari lemari porselen antik Lestari hingga koleksi buku teks teknik Bayu. Tidak berharga bagi orang lain, tak ternilai bagi saya. Lalu ada harga diri saya. Menyaksikan Riana berjalan angkuh seolah-olah dia mewarisi sebuah kerajaan padahal kenyataannya dia tidak mewarisi apa-apa. Tapi yang benar-benar mengganggu saya bukanlah uangnya atau bahkan rumahnya. Itu adalah penghapusan. Riana secara sistematis menghapus setiap jejak kehidupan yang telah saya dan Lestari bangun di sini. Dia telah mengemasi foto-foto Lestari dari atas perapian. Gambar-gambar masa kecil Bayu telah hilang dari kulkas. Bahkan sertifikat akuntan publik bersertifikat lama, saya telah lenyap dari dinding ruang kerja. Saya sedang mendekorasi ulang. Jelasnya ketika saya bertanya tentang foto-foto Lestari, Bayu selalu bilang, tempat ini butuh pembaruan. Pembaruan? Seolah-olah kenangan 40 tahun adalah perangkat lunak yang sudah usang. Dia memberi saya 30 hari. 30 hari untuk mencari tempat tinggal lain dengan apa yang dia anggap sebagai uang pensiun saya dan tidak lebih. 30 hari untuk mengemasi 4 dekade kehidupan, dan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Bagian yang paling kejam, dia melakukannya dengan keyakinan, dengan kepastian, bahwa dia memegang semua kekuasaan. Pada Selasa sore, dia memberi saya jadwal yang dicetak. Benar-benar dicetak, seolah-olah saya adalah penyewa yang akan diusir. 15 November katanya, menunjuk tanggal yang dilingkari merah. Itu memberimu waktu untuk mencari panti reda yang bagus. Tempat yang lebih sesuai dengan keadaanmu. Keadaanmu. Lagi-lagi frasa itu. Aku sudah mencari beberapa tempat. Lanjutnya, mengeluarkan brosur seolah-olah dia sedang membantu saya. Panti Reda Senja Bahagia punya lowongan. Hanya 8 juta rupiah sebulan untuk sebuah studio. 8 juta rupiah sebulan? Dia pikir saya akan menghabiskan seluruh uang pensiun saya untuk sewa dan bertahan hidup dengan apa? Bagaimana dengan makanan? Tanya saya. Transportasi, biaya medis? Dia mengangkat bahu. Ada program bantuan sosial untuk orang-orang dalam keadaan sepertimu. Pemerintah akan mengurus orang tua. Pemerintah, seolah-olah saya adalah kasus amal. Seolah-olah saya tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Saat itulah saya menyadari bahwa Riana tidak hanya ingin saya pergi. Dia ingin saya berterima kasih atas kesempatan untuk pergi. Dia ingin saya berterima kasih atas 30 hari pemberitahuan, bukan pengusiran langsung. Untuk menghargai kebaikannya, karena tidak memanggil polisi,
untuk mengusir saya saat itu juga, untuk menerima bahwa beginilah keadaannya sejak Bayu tiada. Tetapi pada Rabu pagi itu, sambil menikmati kopi dan daftar saya menyadari sesuatu yang lain. Riana telah membuat satu asumsi krusial, bahwa Bayu memiliki semua yang dia klaim. Dia telah menikah dengannya selama 8 tahun. Dia telah tinggal di rumah ini selama 8 tahun. Mungkin dia tidak pernah melihat akta tanah, laporan hipotek, atau dokumen apapun yang membuktikan kepemilikan. Mengapa dia harus, Bayu mengurus keuangan, seperti yang saya dan ibunya ajarkan? Pria mengurus uang, mungkin kuno, tapi itu berhasil bagi kami. Kecuali, Bayu tidak pernah benar-benar membelikan saya bahan makanan saat saya membutuhkannya, atau mengantar saya ke dokter setelah Lestari meninggal. Tapi uang, investasi, aset, semua itu ada di bawah kendali saya. Riana melihat bantuan Bayu dan menganggap saya bergantung. Dia melihat rasa terima kasih saya dan menganggap saya berutang budi. Dia melihat 2 tahun kesedihan saya yang sunyi dan menganggap saya sudah kalah. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, jika saya hanya mengemasi tas saya dan diam-diam pergi ke panti Ureda senja bahagia seperti orang tua yang baik, pesan apa yang akan saya sampaikan? Bahwa para penindas menang. Bahwa suara yang paling keras mengalahkan kebenaran. Bahwa jika Anda cukup keras dan cukup percaya diri, Anda bisa menulis ulang sejarah dan mencuri kehidupan orang lain. Bahwa rasa hormat itu opsional ketika berhadapan dengan orang tua. Bahwa 40 tahun pernikahan saya dengan Lestari tidak berarti apa-apa. Bahwa rumah yang kami bangun bersama hanyalah batu bata dan kayu. Bahwa putra yang kami besarkan di sini bisa dilupakan semudah foto-foto yang disingkirkan dari rak. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kelangsungan hidup. Tapi saya punya sesuatu yang tidak diketahui Riana. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saya hanya perlu menemukan saat yang tepat untuk menggunakannya. Dan saat itu datang lebih cepat dari yang dia duga. Pada Kamis pagi, Riana masuk ke rumah saya menggunakan kunci Bayu. Saya sedang sarapan ketika mendengar pintu depan terbuka. Tidak ada ketukan, tidak ada ucapan selamat pagi. Dia masuk seolah-olah tempat itu miliknya, yang dalam benaknya memang begitu. Pak Pramono, kita perlu bicara, katanya, melangkah ke dapur dengan sebuah map di bawah lengannya. Tentang apa? Tentang keuangan Bapak. Dia duduk di seberang saya tanpa diundang. Saya sudah memikirkan situasi Bapak. Dan saya perlu tahu persis apa saja yang dibayar Bayu untuk Bapak. Saya menyesap kopi saya. Seperti apa? Tagihan listrik, air, PBB, asuransi. Dia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar kertas catatan yang penuh dengan tulisan tangannya. Bayu tidak pernah memberitahuku jumlah pastinya, tapi aku perlu tahu agar bisa membuat anggaran. Anggaran untuk apa? Untuk mengambil alih pembayaran itu? Tentu saja. Dia menatapku seolah-olah aku lambat berpikir. Sampai Bapak pindah, saya harus menanggung semua yang dulu ditanggung Bayu. Aku meletakkan cangkir kopiku. Dan menurutmu, apa saja yang dibayar Bayu? Semuanya. Cicilan rumah, pajak, tagihan listrik. Pak, pendapatan Bapak itu tetap. Uang pensiun saja tidak cukup untuk menutupi semua ini. Apakah Bayu memberitahumu itu? Pena Riana berhenti. Maksud Bapak? Maksudku. Apakah Bayu secara spesifik memberitahumu bahwa dia membayar tagihan-tagihanku? Dia tidak perlu memberitahuku. Itu sudah jelas. Dia menunjuk ke sekeliling dapur. Bagaimana lagi Bapak bisa tinggal di sini? Rumah ini bernilai lebih dari 6 miliar rupiah. Dan bagaimana kamu tahu nilainya? Saya agen properti, Pak. Saya tahu nilai properti di area ini, tapi kamu belum pernah melihat sertifikat hak miliknya. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap. Keyakinan Riana goyah sejenak. Saya tidak perlu melihat sertifikatnya. Bayu mewarisi rumah ini saat ibunya meninggal. Benarkah? Tentu saja. Siapa lagi yang akan mewarisinya? Aku berdiri perlahan dan berjalan ke wastafel. Dengan hati-hati membilas cangkir kopiku. Riana, kamu telah membuat banyak sekali asumsi tentang situasi keuanganku. Itu bukan asumsi, itu fakta. Benarkah? Bukti apa lagi yang kamu punya? Dia melihat kembali ke mapnya. Bayu memberitahuku bahwa Bapak tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk rumah ini. Aku berbalik. Itukah yang Bayu katakan padamu? Ya,
Menarik, karena aku membangun rumah ini pada tahun 1987, membayar tunai untuk tanahnya, menyewa kontraktor, dan mengawasi pembangunannya setiap hari. Wajah Riana menegang. Itu 37 tahun yang lalu. Banyak hal berubah. Beberapa hal memang berubah, tapi kepemilikan tidak. Dengar Pak, saya tahu ini sulit bagi Bapak. Kehilangan Bayu, menghadapi realitas keuangan Bapak. Tapi penyangkalan tidak akan membantu. Penyangkalan tentang apa? Berpura-pura bahwa Bapak tidak bergantung pada kebaikan keluarga Bapak. Kata kebaikan terasa seperti tamparan. Aku mengeringkan tanganku dengan lap piring, perlahan. Riana, coba ku jawab satu pertanyaan. Apa? Selama 8 tahun pernikahanmu, apakah Bayu pernah menunjukkan laporan hipotek padamu? Kami menjaga keuangan kami terpisah. Apakah dia pernah menyebutkan pembayaran rumah? Kami tidak membahas detail pengeluarannya. Pernahkah kamu melihatnya menulis cek untuk pajak bumi dan bangunan? Keheningannya adalah jawaban yang cukup. Begini yang kurasa terjadi, kataku, bersandar di meja. Bayu membantuku di sekitar rumah, membeli bahan makanan, berkebun, dan kamu menganggap itu berarti dia mendukungku secara finansial. Karena memang kelihatannya begitu. Penampilan bisa menipu. Riana berdiri, jelas kesal. Baiklah, kalau begitu, tunjukkan sertifikatnya. Buktikan Bapak memiliki rumah ini. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Tentu saja perlu. Karena aku janda Bayu, dan aku mewarisi segalanya. Benarkah? Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Berhentilah membuat asumsi tak berdasar. Kami saling menatap di seberang dapur. Rahang Riana mengeras. Ketenangan agen propertinya mulai retak. Bapak punya waktu sampai 15 November, katanya akhirnya. Setelah itu, aku akan mengganti kunci. Kita lihat saja nanti. Dia mengumpulkan kertas-kertasnya dan menuju pintu. Lihat apa? Tapi aku hanya tersenyum dan mulai memasukkan piring ke mesin cuci piring. Beberapa percakapan lebih baik dilakukan dengan kehadiran pengacara. Pada Jumat sore, aku melakukan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kulakukan. Aku pergi ke gudang. Gudang selalu menjadi tempat perlindunganku. Lestari dulu sering bercanda bahwa aku seperti tupai di bawah sana, menyimpan setiap dokumen dan tagihan seolah-olah itu adalah biji ek untuk musim dingin. Kau tidak pernah tahu kapan kau butuh bukti sesuatu, kataku padanya. Dia akan memutar matanya dan mengingatkanku bahwa orang normal tidak menyimpan laporan bank selama 40 tahun. Tapi aku bukan orang normal. Aku seorang akuntan publik bersertifikat yang belajar sejak dini bahwa jejak kertas menceritakan kisah dan kisah melindungimu ketika ingatan gagal atau orang berbohong. Lemari arsip itu ada di tempat aku meninggalkannya. 4 laci yang tertata rapi. Setiap laci diberi label berdasarkan dekade. Setiap map diberi label berdasarkan kategori. Setiap dokumen diurutkan secara kronologis. Itu indah dengan caranya sendiri. Aku membuka laci paling bawah terlebih dahulu. 1980-an, dekade yang mengubah segalanya. Di dalamnya, aku menemukan map yang kucari. Properti, Jalan Akasia 447. Ya, nomor 447. Nomor yang Riana kira dia miliki. Dokumen pertama adalah akta jual beli tanah asli, tertanggal 12 Maret 1987. Pembeli, Pramono, harga 50 juta rupiah untuk sebidang tanah. Dokumen kedua adalah kontrak pembangunan. Konstruksi, Mitchell & Sons. Tidak ada hubungan, hanya kebetulan nama. 100 juta rupiah untuk rumah bergaya kolonial yang dibuat khusus. Dokumen ketiga adalah yang paling penting, sertifikat hak milik yang asli, tercatat pada 15 Maret 1987. Pemilik, Pramono, tanpa penanda tangan bersama, tanpa pemilik bersama, tanpa hipotek. Aku telah membayar tunai untuk semuanya. Riana, tentu saja, tidak tahu apa-apa tentang ini. Pada tahun 1987, dia baru berusia 4 tahun. Mungkin sedang belajar mengikat tali sepatunya. Sementara aku belajar membaca cetak biru. Tapi ada lebih banyak lagi di map itu. Jauh lebih banyak. Polis asuransi, tanda terima pajak bumi dan bangunan, kontrak untuk sambungan utilitas, semuanya atas namaku, semuanya dibayar olehku. Semuanya membuktikan kepemilikan tak terputus selama 37 tahun.
Nama Bayu tidak muncul di salah satu dokumen ini. Aku membuka laci kedua. 1990-an. Kisah yang sama. Pajak properti dibayar setiap tahun oleh Pramono. Premi asuransi dibayar setiap kuartal oleh Pramono. Bahkan tagihan untuk layanan taman atas namaku, laci 2000, an sama, 2010, an juga, begitu juga map terbaru dari tahun 2024. Tetapi kejutan sebenarnya ada di bagian paling belakang laci bawah, dalam sebuah map berlabel dokumen perwalian pribadi. Ini adalah map yang pasti tidak diketahui Riana. Di dalamnya ada surat-surat yang akan mengubah segalanya, dokumen yang menceritakan kisah yang tidak bisa dia bayangkan. Dokumen pertama adalah perjanjian perwalian tanggal 15 Juni 1985 sebelum Bayu lahir. Dana perwalian keluarga Pramono dan Lestari. Dokumen kedua adalah laporan bank dari Bank Nasional Indonesia. Saldo saat ini per 31 Oktober 2024, 13.245.210.000 rupiah. Dokumen ketiga adalah daftar manfaat dari dana perwalian. Nama Bayu ada di sana ya, tapi bukan sebagai ahli waris. Sebagai penerima manfaat seumur hidup dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan yang tidak pernah Riana tanyakan, dana perwalian itu rumit seperti biasanya. Tapi, struktur dasarnya sederhana. Aku dan Lestari adalah wali amanat asli. Setelah Lestari meninggal, aku menjadi wali tunggal. Bayu menerima tunjangan bulanan untuk pendidikan, bantuan perumahan, dan dukungan keluarga. Tetapi kepemilikan aset selalu berada di tangan dana perwalian, yang berarti tetap milikku. Bayu hidup dengan nyaman karena aku memastikan dia hidup dengan nyaman. Gelar insinyur yang kubantu biayai, pernikahan yang kubantu danai, berbagai investasi dan peluang yang datang padanya. Semuanya berasal dari dana perwalian ini, semuanya di bawah kendaliku. Riana melihat gaya hidup nyaman Bayu dan menganggap dia kaya secara mandiri. Dia melihat kemurahan hatinya kepadaku dan menganggap itu berasal dari penghasilannya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa uang yang dikirim Bayu kepadaku sebenarnya adalah uangku sendiri yang kembali ke rumah. Lucu bagaimana asumsi bekerja. Kau hanya melihat apa yang sesuai dengan harapanmu dan mengabaikan sisanya. Riana berharap pasangan muda yang sukses akan menafkahi orang tua mereka yang sudah tua. Jadi ketika dia melihat Bayu membantuku, dia menganggap aku bergantung. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku yang membantunya. Tapi ada satu dokumen lagi di map itu. Dokumen yang akan menjadi yang paling penting ketika saatnya tiba untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah polis asuransi jiwa Bayu. 2,5 miliar rupiah, persis seperti yang dikatakan Riana. Tapi penerima manfaatnya bukan Riana. Penerima manfaatnya adalah dana perwalian keluarga Pramono dan Lestari, yang berarti penerima manfaatnya adalah aku. Riana telah membelanjakan uang yang bukan miliknya, membuat rencana dengan sumber daya orang lain, membangun masa depan di atas fondasi yang tidak ada. Aku menutup lemari arsip dan kembali ke atas. Di dapur, aku membuat sandwich dan berpikir tentang tenggat waktu. Riana memberiku waktu sampai 15 November untuk pindah. Hari ini tanggal 1 November. Itu memberiku waktu tepat 2 minggu. Untuk memutuskan bagaimana menangani ini. Aku bisa meneleponnya sekarang, menjelaskan kebenarannya, menunjukkan dokumen-dokumen itu, dan menyaksikan dunianya runtuh di depan matanya. Atau, aku bisa menunggu, biarkan dia terus membuat asumsi. Biarkan dia menggali lubangnya sendiri lebih dalam. Biarkan dia belajar pelajarannya dengan cara yang sulit. Saat aku makan sandwich, aku teringat ucapan lama dari seorang rekan bisnis. Pramono, terkadang strategi negosiasi terbaik adalah membiarkan pihak lain berbicara sampai mereka terpojok sendiri. Riana jelas sedang memojokkan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, seberapa dalam aku akan membiarkannya menggali sebelum aku menghentikannya? Aku melihat sekeliling dapur yang telah kurancang 37 tahun yang lalu. Lemari yang kupilih, meja dapur yang kupasang, kusen jendela yang kuukur dan kupesan. Rumahku, kepercayaanku, pilihanku. Riana akan segera mengetahui bahwa rasa hormat tidak bisa ditawar, tetapi pertama-tama dia perlu menyelesaikan galiannya. Pada hari Minggu pagi, Riana menunjukkan warna aslinya. Aku sedang bersiap-siap ke masjid ketika dia datang bersama 3 teman agen propertinya. Dia telah mengundang mereka untuk
Seperti yang dia katakan, mendapatkan pendapat kedua tentang potensi rumah. Aku mendengar mereka sebelum aku melihat mereka. Suara Riana bergema dari pintu depan. Struktur rumah ini bagus, tapi dekorasinya sangat ketinggalan zaman. Sangat selera orang tua. Mereka berjalan masuk ke rumahku seolah-olah itu sudah menjadi milik mereka. Ya ampun, Riana, list plafon ini indah sekali, kata seorang wanita pirang dengan sepatu bot mahal. Asli? Dari tahun 87, jawab Riana. Pak Pramono membangunnya, tapi dia tidak punya selera modern sama sekali. Lihat saja wallpaper dan perabotannya. Seperti museum. Aku berdiri di puncak tangga, mendengarkan mereka menginventarisir hasil kerja seumur hidupku, seolah-olah mereka sedang di pasar loak. Tulang-tulangnya bagus, kata wanita lain. Tapi kau harus merombak seluruh dapur. Lemari-lemari itu sangat kuno. Aku sudah merencanakannya, kata Riana. Pak Pramono akan pindah ke Panti Reda, jadi aku akan punya kebebasan penuh untuk merenovasi. Kebebasan penuh untuk merenovasi dapurku. Dapur yang telah aku dan Lestari rencanakan bersama selama 6 bulan. Aku turun dengan pakaian salatku. 3 wanita yang belum pernah kutemui berdiri di ruang tamuku mengambil foto. Pak Pramono, suara Riana terdengar ceria palsu. Waktunya pas sekali. Aku ingin memperkenalkan beberapa rekan kerjaku. Dia memperkenalkan mereka seolah-olah aku orang asing. Ini Pak Pramono, ayah Bayu. Dia pemilik asli, tapi dia sedang dalam proses pindah ke tempat yang lebih sesuai. Transisi, seolah-olah aku sedang berganti pekerjaan. Pak Mitchell, kata si pirang, rumah Anda punya karakter yang bagus. Anda pasti telah mencurahkan banyak kerja keras di dalamnya. Sedikit, kataku. Riana bilang, Anda akan pindah ke Panti Reda Senja Bahagia. Itu fasilitas yang sangat bagus. Aku menatap Riana. Begitukah? Kita sudah membicarakannya, Pak. Tanggal 15 November, ingat? Aku ingat kau membicarakannya. Keheningan yang canggung menyelimuti kelompok itu. Para agen properti saling pandang. Yah, kata si pirang. Kami sebaiknya membiarkanmu pergi salat. Sebenarnya, kata Riana, Pak, selagi mereka di sini, mungkin Bapak bisa memberitahu mereka tentang masalah perawatan, atap yang bocor, masalah tungku. Tidak ada atap yang bocor. Tungku itu baru berumur 2 tahun. Aku tidak tahu ada masalah perawatan, kataku hati-hati. Pak, Anda tahu keran di kamar mandi atas bocor dan gudang menjadi lembab di musim semi. Keran itu butuh packing seharga Rp5.000. Gudang itu sudah kering selama 20 tahun. Senyum Riana dipaksakan. Pak Pramono sangat terikat dengan tempat ini. Terkadang dia tidak melihat masalah yang jelas bagi orang lain. Masalah apa itu? Tanyaku. Masalah bahwa Anda tidak lagi mampu merawat rumah sebesar ini. Ruangan itu hening. Bahkan para agen properti pun tampak tidak nyaman. Tidak mampu? Tanyaku. Pak, kita sudah membahas ini. Uang pensiun Bapak nyaris tidak cukup untuk biaya hidup dasar. Dan bagaimana kamu tahu itu? Karena aku tidak buta. Bapak mengendarai Honda berumur 15 tahun, Bapak berbelanja dengan kupon. Bapak belum memperbarui apapun di rumah ini sejak era Orde Baru. Salah satu agen berdeham. Mungkin kita harus menjadwal ulang tur ini? Tidak apa-apa, kata Riana. Pak Pramono mengerti situasinya. Dia punya waktu 2 tahun untuk beradaptasi dengan kenyataan sejak Lestari meninggal. Kenyataan apa itu? Tanyaku. Bahwa Bapak adalah pria berusia 70 tahun dengan pendapatan tetap yang tidak lagi bisa mengelola rumah seluas 220 meter persegi. 68, 70, 68, terserahlah. Intinya adalah kamu membuat asumsi tentang keuanganku. Itu bukan asumsi, Pak. Itu pengamatan. Pengamatan tentang apa? Bahwa Bapak telah hidup dari kemurahan hati Bayu selama 2 tahun, dan sekarang Bayu sudah tiada, Bapak perlu menghadapi kenyataan. Kata-kata itu menggantung di udara seperti gas air mata. 3 agen properti itu aktif mencari jalan keluar. Kemurahan hati Bayu, ulangku. Ya, Bayu membayar PBB Bapak. Bayu membayar tagihan listrik Bapak. Bayu memastikan Bapak punya makanan dan perawatan medis. Benarkah? Bapak tahu dia melakukannya. Dan kamu tahu ini karena aku menikah dengannya. Aku melihatnya menulis cek yang mana? Wajah Riana memerah. Cek untuk pengeluaran Bapak. Apakah kamu melihatnya menulis cek ke pemerintah daerah untuk PBB?
Dia mengurusnya secara online. Apakah kamu melihatnya membayar tagihan listrikku? Dia mentransfer uang ke rekening Bapak. Pernahkah kamu melihat laporan bank yang menunjukkan transfer ini? Kami menjaga keuangan kami terpisah. Jadi, kamu tidak pernah benar-benar melihat salah satu dari pembayaran ini? Si Pirang melangkah maju. Kau tahu, Riana, ini terasa seperti percakapan keluarga. Mungkin kami harus memberimu privasi. Tidak, kata Riana tajam. Ini perlu dikatakan. Pak, Bapak tidak bisa terus menyangkal situasi keuangan Bapak. Menyangkal apa? Menyangkal bahwa Bapak adalah beban. Kata itu bergema di seluruh ruangan. Bahkan, Riana tampak terkejut saat mengatakannya. Beban, kataku pelan. Maaf, tapi ya, Bapak adalah beban. Bapak sudah menjadi beban sejak Lestari meninggal. Bayu terlalu baik untuk mengatakannya, tapi seseorang harus mengatakannya. Terlalu baik untuk mengatakan apa? Bahwa menafkahi Bapak membuatnya bangkrut? Bangkrut. Ya, PBB saja sudah 120 juta setahun. Tambahkan listrik, pemeliharaan, biaya medis Bapak. Dia melepaskan semua frustrasinya selama 2 bulan. Bayu menghabiskan 600 juta tahun lalu untuk membantumu bertahan. Setidaknya 600 juta. Dan sekarang dia sudah tiada, aku yang harus menanggung beban itu. Aku punya kehidupanku sendiri untuk dipikirkan. Para agen properti sudah merayap ke pintu. Jadi kau mengusirku? Kataku. Aku memberimu waktu sebulan untuk mencari tempat yang sesuai. Itu lebih murah hati daripada kebanyakan orang. Murah hati. Ya, murah hati. Karena sejujurnya, Pak, Bapak tidak pernah berkontribusi apapun pada kesuksesan Bayu. Dia membangun hidupnya sendiri, menghasilkan uangnya sendiri, membeli rumahnya sendiri. Rumah ini? Ya, rumah ini. Bayu mewarisinya dari Lestari, dan sekarang aku mewarisinya dari Bayu. Begitulah cara kerja warisan. Aku mengangguk perlahan. Aku mengerti. Bagus akhirnya. Riana, apa? Sebaiknya kau periksa fakta-faktamu sebelum membuat pernyataan seperti itu di depan orang lain. Dia tertawa. Fakta apa? Pak, saya profesional di bidang real estate. Saya tahu kepemilikan. Anda, jelas aku tahu lebih baik darimu. Aku melihat ketiga wanita di pintu. Mereka menyaksikan sesuatu yang pasti tidak mereka inginkan. Ibu-ibu, kataku pada mereka, mungkin sebaiknya Anda meminta Riana untuk menunjukkan sertifikat hak milik sebelum Anda mulai merencanakan renovasi. Wajah Riana memucat. Pak, jangan. Jangan apa? Jangan mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku sudah cukup bicara. Terkadang balas dendam terbaik adalah membiarkan orang menghancurkan diri mereka sendiri dengan kata-kata mereka sendiri. Selamat menikmati tur, kataku, dan berjalan ke pintu depan. Aku harus menelepon pengacaraku. Pada Senin pagi, aku duduk di kantor pengacara Miranti Collins dengan 3 map tebal di antara kami di atas meja mahoni. Miranti Collins tidak ada hubungan dengan mendiang istriku, hanya salah satu kebetulan kecil dalam hidup, telah menangani urusan hukumku selama 20 tahun. Dia tahu persis apa isi map-map itu. Pramono, katanya, sambil menyesuaikan kacamata bacanya, aku harus bertanya, apa kau yakin ingin melakukan ini? Sangat yakin. Karena begitu kita memulai proses ini, tidak ada jalan kembali. Riana akan tahu segalanya. Bagus. Miranti membuka map pertama. Mari kita tinjau apa yang kita punya. Sertifikat hak milik asli untuk Jalan Akasia 447 ada di atas. Pramono, pemilik tunggal. Tercatat 15 Maret 1987. Tanpa penanda tangan bersama, catat Miranti. Tanpa pemilik bersama, tanpa hipotek. Anda membayar tunai untuk tanah dan pembangunan. Benar. Dia membuka map kedua. Catatan pajak properti selama 37 tahun. Semuanya dibayar oleh Anda. Dari rekening Anda. Benar. Polis asuransi, tagihan listrik, kontrak pemeliharaan, semuanya atas nama Anda. Benar. Dia membuka map ketiga. Dan ini yang terpenting. Dana perwalian keluarga Pramono dan Lestari. Dokumen dana perwalian itu tebal, rumit, penuh dengan bahasa hukum yang butuh bertahun-tahun untuk dirancang dan puluhan tahun untuk didanai. Saldo saat ini? Tanya Miranti. Meskipun dia sudah tahu. 13.045.210.000 rupiah per Jumat lalu.
Dan posisi Bayu dalam dana perwalian? Penerima manfaat seumur hidup, tidak pernah menjadi wali amanat, tidak pernah menjadi pemilik. Miranti bersandar di kursi kulitnya. Pramono, ini adalah aset yang sangat besar. Riana sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak. Dan Bayu tidak pernah memberitahunya tentang struktur dana perwalian. Bayu anak yang baik, tapi dia tidak pandai dalam detail keuangan. Dia tahu aku membantunya ketika dia membutuhkan bantuan. Mungkin tidak pernah terpikir olehnya untuk menjelaskan dari mana uang itu berasal. Jadi Riana menganggap Bayu yang menafkahimu, bukan sebaliknya. Miranti menggelengkan kepalanya. Bisa dimaklumi, kurasa. Pasangan muda biasanya tidak punya dana perwalian sebesar itu yang mendukung mereka. Ironis sekali, kataku. Riana mengusirku dari rumahku sendiri, menggunakan uangku sendiri untuk mengintimidasiku. Bagaimana bisa? Asuransi jiwa Bayu yang 2,5 miliar rupiah itu. Dia sudah membuat rencana dengan uang itu selama 2 bulan. Tapi penerima manfaatnya adalah dana perwalian. Yang berarti penerima manfaatnya adalah aku. Miranti mengeluarkan kalkulator. Jadi biar aku pastikan, aku mengerti. Riana mengira dia mewarisi rumah senilai 6 miliar rupiah dan asuransi jiwa 2,5 miliar rupiah. Benar, tapi kenyataannya dia tidak mewarisi apa-apa. Rumah itu milikmu dan uang asuransi masuk ke dana perwalianmu. Benar. Dan dia memperlakukanmu seperti kasus amal sambil merencanakan untuk menghabiskan hampir 8,5 miliar rupiah yang tidak pernah menjadi miliknya. Benar. Miranti terdiam sejenak, memproses situasinya. Pramono, aku harus bertanya. Mengapa kau membiarkan ini berlangsung selama 2 bulan? Mengapa kau tidak langsung mengoreksinya? Aku teringat kejadian minggu pagi itu. Riana menyebutku beban di depan orang asing. Kekejaman yang dingin. Karena aku ingin melihat sejauh mana dia akan melangkah. Dan dia sudah melangkah cukup jauh. Miranti mengangguk. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Aku ingin menetapkan batasan yang jelas. Batasan hukum, segala jenis batasan. Dia mengeluarkan buku catatannya. Bicaralah padaku. Pertama, aku ingin klaim asuransi diproses segera. Uang itu milik dana perwalian, bukan Riana. Selesai. Itu jelas. Kedua, aku ingin Riana menerima pemberitahuan resmi bahwa dia adalah penyewa di rumahku, bukan pemilik. Juga jelas. Berapa lama pemberitahuannya? 30 hari. Waktu yang sama yang dia berikan padaku. Miranti tersenyum tipis. Keadilan puitis. Ketiga, aku ingin dia mengerti persis apa hubungan Bayu dengan dana perwalian, sehingga tidak ada alasan ketidaktahuan di masa depan. Kita bisa menyediakan dokumentasi lengkap. Dan keempat, aku berhenti. Aku ingin ada saksi saat kita menyampaikan ini. Saksi? Agen-agen properti yang sama, yang mendengarnya menyebutku beban kemarin. Mereka juga harus mendengar kebenarannya. Miranti meletakkan penanya. Pramono, itu terasa seperti penghinaan publik. Tidak. Penghinaan publik adalah apa yang Riana lakukan padaku. Ini adalah edukasi publik. Apa bedanya? Riana mempermalukanku untuk membuat dirinya merasa berkuasa. Aku mengedukasi orang lain untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan, Miranti mempertimbangkannya. Para agen properti tidak diperlukan secara hukum, tapi mereka diperlukan secara sosial. Jelaskan. Riana telah menghabiskan 2 bulan memberitahu semua orang bahwa aku adalah orang tua miskin yang hidup dari sedekah. Orang-orang itu berhak tahu yang sebenarnya. Dan Riana berhak mendengarnya di depan orang-orang yang sama yang telah dia bohongi. Tepat sekali. Miranti membuat catatan di buku hukumnya. Kapan kau ingin melakukan ini? Besok. Beri Riana 24 jam untuk menikmati asumsinya. Dan jika dia menolak bertemu, kita akan mengirimkan dokumen tanpa penjelasan dan membiarkannya mencari tahu sendiri. Miranti memeriksa kalendernya. Aku bisa menyiapkan semuanya pada jam 10 pagi besok. Sempurna. Di mana kita bertemu? Kantor properti Riana. Di mana rekan-rekannya bisa melihat seperti apa rasa hormat itu. Miranti mendongak dari kalendernya. Pramono, aku sudah menjadi pengacara selama 30 tahun. Aku sudah melihat banyak perselisihan keluarga. Ini bukan tentang uang, kan? Tidak. Ini tentang rasa tidak hormat. Ini tentang batasan. Riana perlu mengerti bahwa kau tidak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau pikir mereka lemah.
Dan jika dia menghormatimu sejak awal, percakapan kita akan berbeda. Aku akan menjelaskan situasinya secara pribadi dan membantunya transisi menuju kemandirian. Tapi dia tidak menunjukkan rasa hormat. Dia kejam. Ada perbedaan antara berduka dan kejam. Miranti menutup map-map itu. Aku akan menelepon sore ini. Terima kasih. Pramono? Ya. Omong-omong, kurasa Bayu akan bangga dengan caramu menangani ini. Aku berdiri dan menjabat tangannya. Bayu mengajariku sesuatu yang penting. Apa itu? Kekuatan yang tenang selalu mengalahkan kebodohan yang berisik. Dia anak yang cerdas. Dia belajar dari guru terbaik. Lestari? Tidak. Kehidupan. Kehidupan mengajarkannya bahwa rasa hormat itu didapat, bukan diwariskan. Saat aku meninggalkan kantor pengacara, aku memikirkan tenggat waktu yang ditetapkan Riana. Dia memberiku waktu sampai 15 November untuk pindah. Besok tanggal 5 November. Dia akan segera mengetahui bahwa beberapa tenggat waktu berjalan dua arah dan beberapa asumsi harganya lebih mahal daripada yang bisa dia bayar. Pria pendiam itu akan angkat bicara, dan ketika pria pendiam akhirnya berbicara, orang pintar akan mendengarkan. Riana akan segera mengetahui seberapa pintar dirinya sebenarnya. Pada Selasa pagi jam 10 tepat, Miranti Collins dan aku berjalan masuk ke kantor Realty Premier di jalan utama. Riana sedang duduk di mejanya, menunjukkan foto-foto rumah kepada pasangan muda. Dia mendongak saat kami masuk, dan ekspresinya berubah dari senyum profesional menjadi kebingungan, lalu hampir panik. Pak Pramono, ada apa di sini? Kita perlu bicara, kataku tenang, secara pribadi. Pasangan muda itu melihat bolak-balik di antara kami, merasakan ketegangan. Aku sedang bersama klien, kata Riana, berketenangan agen propertinya kembali. Bisakah ini menunggu? Tidak, kata Miranti Collins, melangkah maju. Saya Miranti Collins, pengacara. Kita perlu membahas beberapa masalah hukum mendesak terkait warisan almarhum suami Anda. Kata pengacara dan masalah hukum langsung memberikan efek. Pasangan muda itu saling pandang. Mungkin kita harus menjadwal ulang, kata sang suami. Tidak apa-apa, kata Riana cepat. Pak, tunggu di ruang rapat. Aku akan segera ke sana. Sebenarnya, kata Miranti, kurasa rekan-rekanmu juga harus mendengar ini. Wajah Riana memucat. Rekanku? Ketiga wanita dari hari Minggu itu. Kupikir mereka sedang merencanakan renovasi berdasarkan beberapa asumsi yang perlu dikoreksi. Di seberang kantor, percakapan melambat. Agen lain berpura-pura bekerja sambil jelas-jelas mendengarkan. Pak, ini tentang apa? Suara Riana menjadi tajam. Ini tentang rumah, kataku sederhana. Kita sudah membahas rumah itu. Tidak, kau yang membahas rumah itu. Aku yang mendengarkan. Pasangan klien Riana mundur ke arah pintu. Kami pasti akan menelepon untuk menjadwal ulang, kata sang istri. Tunggu, panggil Riana, tapi mereka sudah pergi. Agen berambut pirang dari hari Minggu, Jessica, kurasa namanya, mendekat dengan hati-hati. Riana, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, kata Riana tegang. Pak Pramono hanya kesulitan menerima situasi hidup barunya. Sebenarnya, kata Miranti, membuka tas kerjanya, Pak Pramono lah yang kesulitan menerima situasi hidup lamanya. Apa maksudnya itu? Miranti mengeluarkan map pertama. Artinya kita perlu meluruskan beberapa kesalahpahaman tentang kepemilikan properti. Tidak ada kesalahpahaman, kata Riana. Aku mewarisi rumah Bayu. Rumah yang mana? Tanya Miranti. Jalan Akasia 447. Dan kau punya dokumen yang membuktikan warisan ini? Surat wasiat Bayu. Surat wasiat Bayu meninggalkan harta pribadinya padamu? Benar. Mobilnya, pakaiannya, barang-barang pribadinya, bukan rumahnya. Bayu tidak memiliki rumah itu. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air yang tenang. Semua percakapan berhenti. Apa maksudmu dia tidak memiliki rumah itu? Tanya Riana. Miranti membuka map dan mengeluarkan salinan sertifikat hak milik. Rumah di Jalan Akasia 447 dimiliki sepenuhnya oleh Pramono. Dibeli pada 15 Maret 1987. Tanpa penanda tangan bersama, tanpa pemilik bersama, tanpa hipotek. Itu tidak mungkin. Ini pasti palsu. Riana menyambar kertas itu dan membacanya. Wajahnya berubah dari pucat menjadi putih. Ini pasti salah, katanya. Bayu mewarisi rumah ini saat Lestari meninggal.
Lestari tidak memiliki properti real estate atas namanya, kata Miranti Collins. Semuanya dibeli oleh Pramono sebelum mereka menikah. Tapi Bayu tinggal di sana seumur hidupnya. Sebagai putra Pak Pramono. Di rumah Pak Pramono. Jessica dan agen-agen lain semakin mendekat, tertarik meski enggan. Aku tidak mengerti, kata Riana. Bayu membayar semua tagihan, pajak, listrik, semuanya. Tidak, kataku pelan. Bayu membantuku di sekitar rumah. Aku yang membayar semua tagihan. Itu tidak benar. Miranti mengeluarkan map kedua. Catatan pajak properti selama 37 tahun. Semuanya dibayar oleh Pramono. Polis asuransi, lanjutnya, mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Semua atas nama Pramono. Tagihan listrik, laporan bank, kontrak pemeliharaan, semua milik Pramono. Riana menatap tumpukan kertas itu seolah-olah ditulis dalam bahasa asing. Ini tidak masuk akal, katanya. Bayu punya uang, banyak uang. Dia seorang insinyur. Bayu hidup dengan nyaman karena Pak Pramono memastikan dia bisa hidup dengan nyaman, kata Miranti. Apa maksudnya itu? Miranti mengeluarkan map ketiga. Dana perwalian keluarga Pramono dan Lestari. Saldo saat ini, 13 miliar rupiah. Kantor itu sekarang benar-benar sunyi. Miranti melanjutkan, Bayu adalah penerima manfaat seumur hidup dari dana perwalian itu. Pak Pramono mendukung pendidikannya, pernikahannya, dan kebutuhan lainnya secara finansial. Maksudmu Pak Pramono menafkahi Bayu? Saya mengatakan bahwa Pak Pramono menafkahi putranya dari sumber daya pribadinya. Riana terduduk di kursinya. Tapi Bayu memberitahuku bahwa dia membantu Pak Pramono secara finansial. Bayu membantu Pak Pramono secara praktis. Membeli bahan makanan, mengantar ke janji temu, berkebun. Pak Pramono membantu Bayu secara finansial. Asuransi jiwa, kata Riana tiba-tiba. Asuransi jiwa Bayu, itu milikku. Miranti mengeluarkan selembar kertas lagi. Penerima manfaat dari polis asuransi jiwa Bayu adalah dana perwalian keluarga Pramono dan Lestari. Tidak, ya, uang itu milikku. Uang itu milik Pak Pramono. Riana melihat sekeliling kantornya. Setiap agen menatapnya. Wanita yang begitu percaya diri pada hari Minggu, begitu yakin akan warisannya, begitu meremehkan protes seorang pria tua. Pak, katanya, suaranya mengecil. Saya tidak tahu. Kau tidak bertanya. Bapak seharusnya memberitahuku. Kau seharusnya bertanya dengan hormat. Miranti menutup map-mapnya. Riana, kau punya waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal alternatif. 30 hari? Waktu yang sama yang kau berikan pada Pak Pramono. Tapi kemana aku akan pergi? Itu bukan lagi urusan Pak Pramono, kata Miranti. Kau adalah orang dewasa yang kompeten dengan karir. Aku yakin kau akan menemukan solusinya. Riana menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa hormat. Pak, saya minta maaf. Saya salah asumsi. Ya, kau salah. Bisakah kita mencari solusinya? Semacam kesepakatan? Aku memikirkan pertanyaan itu. Di sekitar kami, kantor properti itu sunyi senyap. Riana, rasa hormat tidak bisa ditawar. Tidak pernah bisa. Saya mengerti sekarang. Benarkah? Iya, bagus. Itu langkah pertama untuk mendapatkannya kembali. Miranti dan aku berjalan menuju pintu. Pak, panggil Riana. Sekarang bagaimana? Aku berbalik. Sekarang kau belajar apa yang selalu ku ketahui. Apa itu? Bahwa orang yang pendiam bukanlah orang yang lemah. Kami hanya selektif memilih kapan harus bicara. Dan dengan itu, kami pergi. Keheningan di belakang kami berbicara banyak. Pada Kamis pagi, seluruh cerita telah menyebar ke seluruh komunitas properti di pinggiran Jakarta seperti api. Aku tahu ini karena Helena Davis, tetanggaku selama 37 tahun, membawakanku kopi dan memberiku gosip terbaru. Pramono, kau seharusnya melihat Riana di supermarket kemarin, kata Helena, duduk di kursi lama Lestari di meja dapurku. Dia tampak seperti baru melihat hantu. Kenapa begitu? Yah, pertama-tama dia berbelanja di bagian diskon. Riana, yang tidak pernah membeli apapun yang bukan merek desainer. Helena mengaduk kopinya sambil berpikir. Dan dia sendirian. Biasanya, dia punya rombongan teman-teman propertinya yang mengikutinya seperti selebriti. Mungkin mereka sibuk, atau mungkin mereka menjaga jarak sekarang setelah kebenaran terungkap.
Helena selalu tajam dalam membaca dinamika sosial. Kebenaran apa itu? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu bahwa dia memperlakukanmu seperti kasus amal selama 2 bulan sambil merencanakan untuk menghabiskan uang yang bukan miliknya. Helena menggelengkan kepalanya. Orang-orang membicarakannya, Pramono, dan itu tidak baik untuk Riana. Apa yang mereka katakan? Bahwa dia menunjukkan penilaian yang buruk, bahwa dia membuat asumsi keuangan tanpa melakukan riset. Dan dalam bisnis properti, riset adalah segalanya, tepat sekali. Bosnya memanggilnya untuk rapat kemarin sore. Ini berita baru bagiku. Bagaimana kau tahu? Keponakanku bekerja di Realty Premier. Dia bilang seluruh kantor heboh tentang apa yang terjadi pada Selasa pagi. Helena mencondongkan tubuhnya dengan tatapan konspiratif. Tampaknya, 3 klien berbeda telah meminta untuk dialihkan ke agen lain. Mengapa? Karena, jika Riana tidak bisa mengetahui siapa pemilik rumah yang telah dia tinggali selama 8 tahun, bagaimana orang bisa mempercayainya dengan transaksi properti mereka? Aku tidak memikirkan sudut pandang itu, tapi itu masuk akal. Bisnis properti dibangun di atas kepercayaan dan kompetensi. Riana telah menunjukkan kekurangan keduanya di depan umum. Helena melanjutkan, dan ada lagi. Ingat pasangan muda yang dia temui saat kau datang? Samar-samar. Mereka memposting tentang itu di media sosial. Sesuatu tentang nyaris lolos dari masalah dengan agen yang tidak mengerti hukum properti. Mereka bahkan memposting foto kantor. Postingan itu mendapat ratusan suka. Efek domino menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Teleponku berdering. Miranti Collins. Pramono, ada perkembangan. Baik atau buruk, tergantung sudut pandangmu. Pengacara Riana menelepon pagi ini. Dia menyewa pengacara? Sepertinya begitu. Dia ingin membahas penyelesaian. Penyelesaian seperti apa? Riana ingin tinggal di rumah selama 6 bulan, bukan 30 hari. Dia menawarkan untuk membayar sewa. Berapa sewanya? 30 juta sebulan. Aku hampir tertawa. Untuk rumah senilai 6 miliar, harga sewa pasar lebih mendekati 45 juta, bukan? Apa yang kau katakan padanya? Bahwa kami akan mempertimbangkan tawaran yang masuk akal. Dan apa yang masuk akal? 50 juta sebulan, dengan bulan pertama dan terakhir di muka, ditambah uang jaminan sebesar sewa sebulan. Jadi 150 juta di muka, tepat sekali. Jika dia ingin tinggal, dia akan membayar harga pasar seperti penyewa lainnya. Bisakah dia membayarnya? Itu bukan masalah kita. Tapi pengacaranya tampaknya berpikir itu mungkin sulit mengingat keadaannya saat ini. Setelah aku menutup telepon, Helena menatap wajahku. Riana ingin tinggal? Dia ingin membayar sewa di bawah harga pasar untuk tinggal? Dan kau bilang apa? Aku bilang dia bisa membayar harga pasar seperti orang lain. Helena mengangguk setuju. Adil. Pada Jumat sore, tamu lain datang, teman kuliah lama Bayu, Miko Prayoga. Pak, saya berutang permintaan maaf, katanya di depan pintuku. Untuk apa? Karena mempercayai narasi Riana. Dia memberitahu semua orang bahwa Bayu mendukungmu secara finansial. Dan kau mempercayainya. Aku percaya, dan aku minta maaf. Seharusnya aku tahu lebih baik. Miko tampak malu. Masalahnya, Bayu selalu bicara tentang betapa bangganya dia dengan kesuksesan Bapak. Tentang bagaimana Bapak membangun rumah ini, bagaimana Bapak mengelola investasi, bagaimana Bapak mengajarinya tentang tanggung jawab finansial. Lalu kenapa kau percaya pada Riana? Karena itu sesuai dengan apa yang kuharapkan. Pria tua, istri meninggal, anak dewasa membantu, terasa alami, asumsi lagi. Ya, dan aku bukan satu-satunya. Banyak teman Bayu yang membuat asumsi yang sama. Dan sekarang kami semua merasa sangat bodoh. Dan kami bertanya-tanya apalagi yang mungkin telah Riana salah representasikan tentang Bayu. Itu adalah perkembangan yang menarik. Kredibilitas Riana runtuh di berbagai kalangan sosial. Pada Sabtu pagi, Miranti Collins menelepon dengan pembaruan terakhir. Pengacara Riana menelepon lagi, katanya. Dia tidak mampu membayar sewa. Jadi dia pindah, tapi ada satu hal lagi. Apa itu? Dia juga meninggalkan Realty Premier. Secara sukarela, sebut saja kesepakatan bersama. Jadi Riana kehilangan rumahnya dan pekerjaannya dalam minggu yang sama. Pramono,
Aku harus bertanya, apakah kau merasa bersalah tentang ini? Aku melihat sekeliling dapurku, dapur yang telah aku dan Lestari rancang bersama, dapur yang Riana rencanakan untuk dihancurkan dan direnovasi. Miranti, Riana membuat pilihannya. Dia memilih kekejaman daripada kebaikan, dia memilih asumsi daripada pertanyaan. Dia memilih untuk mempermalukanku di depan orang asing. Dan sekarang dia menghadapi konsekuensinya. Konsekuensi alami, aku tidak memecatnya. Klien-kliennya yang melakukannya dengan meminta agen lain karena mereka kehilangan kepercayaan pada penilaiannya. Tepat sekali. Ini bukan balas dendam, ini akuntabilitas. Dan Riana? Riana sedang belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Itu pelajaran yang seharusnya dia pelajari bertahun-tahun yang lalu. Pada hari Minggu, aku duduk di masjid memikirkan tentang pengampunan dan batasan. Aku menyadari bahwa keduanya bukanlah hal yang berlawanan. Mereka saling melengkapi. Aku bisa memaafkan asumsi Riana sambil tetap teguh pada batasan rasa hormat. Aku bisa memaafkan kekejamannya sambil tetap mengharapkannya menanggung konsekuensi alami dari pilihannya. Pengampunan bukan berarti berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu berarti menerima apa yang telah terjadi dan bergerak maju dengan kebijaksanaan. Riana akan pindah akhir pekan depan, dan aku bergerak maju dengan pemahaman baru tentang kekuatan diamku sendiri. Terkadang pelajaran terbaik yang bisa kau ajarkan pada seseorang adalah membiarkan mereka belajar sendiri. 3 minggu kemudian, aku sedang duduk di ruang tamu membaca koran minggu ketika bel pintu berbunyi. Riana berdiri di terasku dengan sebuah kotak pindahan di tangannya. "Halo Pak, Riana, saya menemukan beberapa barang Bapak. Album foto dari masa kecil Bayu, beberapa kartu resep tulisan tangan Lestari. Aku membuka pintu lebih lebar. Masuklah." Dia meletakkan kotak itu di meja kopi dan melihat sekeliling ruangan yang akan dia renovasi. "Tempat ini terlihat sama," katanya. "Kenapa harus berbeda? Saya tidak tahu. Kurasa saya pikir setelah semua ini, Bapak akan mengubah beberapa hal. Tapi beberapa hal tidak perlu diubah." Kami duduk dalam keheningan sejenak. "Pak, saya berutang lebih dari sekadar permintaan maaf. Kau tidak berutang apa-apa padaku?" "Ya, saya berutang. Saya memperlakukan Bapak dengan buruk. Saya membuat asumsi tentang hidup, keuangan, dan nilai Bapak. Saya kejam padahal seharusnya saya bersyukur. Dan sekarang saya mengerti apa yang seharusnya saya mengerti sejak awal. Apa itu? Bahwa Bayu mendapatkan nilai-nilainya dari seseorang, kebaikannya, kemurahan hatinya, kekuatannya yang tenang. Dia mendapatkan semua itu dari Bapak." Aku mengangguk. Bayu adalah anak yang baik. Dia memang begitu, dan Bapak adalah ayah yang baik. Saya hanya tidak melihatnya karena saya terlalu sibuk membuat asumsi. Semua orang membuat asumsi, Riana. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita tahu kita salah. Saya mencoba belajar dari ini. Bagus, saya mendapat pekerjaan di Bandung. Awal yang baru, kota baru, mungkin saya akan lebih baik di sana. Aku harap begitu. Dia berdiri untuk pergi, lalu berbalik. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." Jika saya menunjukkan rasa hormat sejak awal, jika saya bertanya alih-alih menuntut, apakah semuanya akan berbeda? Aku memikirkannya. Mungkin aku akan membantumu transisi menuju kemandirian, memberimu waktu untuk bangkit kembali. Kita bisa menemukan cara untuk mengenang Bayu bersama. Daripada bertengkar tentang itu. Riana mengambil tasnya. "Kurasa rasa hormat benar-benar tidak bisa ditawar ya?" Tidak bisa. "Terima kasih telah mengajariku itu." Setelah dia pergi, aku membuka kotak yang dia bawa. Foto-foto bayi Bayu, resep tulisan tangan Lestari, harta karun kecil yang entah bagaimana berakhir di tangan yang salah. Aku memikirkan 3 bulan terakhir. Pemakaman, konfrontasi, penyelesaian hukum, dan konsekuensi alami. Riana telah belajar pelajaran yang sulit tentang asumsi dan rasa hormat, tetapi aku juga belajar sesuatu. Aku belajar bahwa kekuatan yang tenang bukan berarti menerima perlakuan tidak hormat dalam diam. Aku belajar bahwa batasan bukanlah dinding, melainkan pedoman untuk hubungan yang sehat. Yang terpenting, aku belajar bahwa terkadang hal paling kuat yang bisa kau lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan konsekuensi alami dari pilihan orang lain berjalan dengan sendirinya. Bayu akan bangga dengan pelajaran itu.
Lestari akan menyetujui cara diamku dalam menangani semuanya. Dan aku merasa damai. Jika Anda menonton video ini dan pernah diremehkan karena usia Anda, sifat pendiam Anda, atau gaya hidup sederhana Anda, beritahu saya di kolom komentar. Pernahkah Anda harus mengingatkan seseorang bahwa rasa hormat itu tidak diwariskan, melainkan didapatkan? Terkadang, respons terbaik terhadap perlakuan tidak hormat adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Dan terkadang, orang yang paling kuat di ruangan adalah mereka yang tidak perlu membuktikan apapun. Sampai jumpa lagi, ingatlah, diam bukan berarti lemah. Itu hanya berarti selektif.